Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ibadah, maka ibadah yang paling sering kita lakukan adalah salat. Dan di zaman ini kita banyak menyaksikan orang yang meninggalkan salat. Bahkan di antara mereka ada orang yang pernah menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, kita akan lihat bagaimana kedudukan salat dalam Islam agar kita semakin sadar akan pentingnya salat sehingga bisa terus menjaganya. Yang pertama adalah salat adalah tiangnya Islam. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya perkara adalah jihad. Yang kedua, salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat kelak. Dan amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya dari salatnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdi yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa idza fasadat faqad khaba wa khasara. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabb tabaraka wa ta'ala unzur hal li'abdi min tatawwu'in fayukmalu biha man taqasa min al-faridah summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalika." Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat kelak adalah salat. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan sunnah, maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakan salat wajib yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Yang ketiga, salat adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa saumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwasanya
tidak ada sesembahan yang benar untuk dihadapi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Mendirikan salat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa kana ya'muru ahlahu bis salah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Dari Amr ibn Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur-tidur mereka. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bagaimana tentang keutamaan salat, begitu juga ada ancaman-ancaman orang yang meninggalkan salat. Dan di antara ancaman-ancaman orang yang meninggalkan salat adalah, yang pertama, orang yang meninggalkan salat akan diancam dengan ghayya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yulqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salatnya dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ghayya dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Yang kedua, di antara ancaman bagi seorang yang meninggalkan salat adalah dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang salat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Siapa yang menjaga salat, maka ia mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya petunjuk keselamatan kelak. Nanti di hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf.
Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan salatnya, maka ia dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerjaannya sehingga melalaikan salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga melalaikan salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan perdagangannya sehingga melalaikan salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay ibn Khalaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna inna nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inni na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il aqsam wa min sayyi'il aqsam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.